Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ustaz dan anak-anakku sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Birrul Walidain di Ponpes Ibnu Umar Pamulang. Semoga Allah selalu memberkahi kita, merahmati, memberi pertolongan dan memberi hidayah ke jalannya dan ke jannahnya dengan berbagai usaha ibadah, yaitu ibadah wajib dan ibadah sunnah, menuntut ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah dan mengamalkannya, memahaminya, mengamalkannya, dan insyaallah pada suatu saat anak-anakku sekalian mendakwahkannya. Semua ini jalan-jalan kebaikan yang kita harus tempuh sampai kita wafat. Kajian kita yang ke-69 ya, menurut kajian urutan yang saya simpan di channel. Silahkan nanti kalau ada waktu dilihat. Dan kita sudah sampai bab keempat. Sekarang sudah sampai halaman 216, di mana bab keempat dimulai dengan dari sinilah ya, Islam dimulai. Dari sinilah Islam dimulai. Artinya bukan Islam ya, secara umum. Islam secara umum sejak Nabi Adam ya, no, semua Rasul itu Islam ya, begitu. Nah, kita tidak bahas itu lagi. Setelah itu hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Ya, mungkin anak-anak sekalian, adik-adikku pernah berpikir ya, waktu kecil, kenapa ya agama Islam dari kebanyakan agama dari Timur Tengah, kenapa enggak di Jawa gitu? Kan bahasanya Jawa ya, atau Sunda atau Padang, tidak di Indonesia ya. Ini di halaman 207, ini saya sudah ceramahkan di beberapa tempat ya. Ustaz memulai dengan beberapa pertanyaan. Hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Mengapa wahyu diturunkan di Mekah? Mengapa kisah Rasulullah SAW terjadi di Jazirah Arab? Mengapa Rasulullah SAW tidak dikirim ke Persia atau Roma atau Palestina seperti para nabi lainnya, atau di Mesir seperti Nabi Musa alaihissalam? Ini pertanyaan bukan pertanyaan sanggahan. Ini pertanyaan sekedar retorika, memulai suatu kajian. Tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan dasar
di mana kita mungkin atau mungkin ada yang masih bertanya kenapa ya? Itu nggak apa-apa bertanya seperti itu, bukan untuk menyanggah Allah. Ya, di sini memberi penjelasan. Ya, pertanyaan dalam rangka memberi penjelasan hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab. Kalau orang bule mungkin bertanya dalam rangka menyanggah, menolak Islam. Ya, saya sering jumpa di Australia. Ya, why Islam is, Allah sends Al-Quran in Arab. Itu pertanyaan biasa itu. Why not in English? Kenapa Allah kirim Al-Quran di negeri Arab? Nggak berbahasa Inggris. Itu biasa, karena mereka ingin tahu. Kita harus bisa menjawabnya dan bersabar. Ya, ini pertanyaan waktu saya kecil juga gitu berpikir. Kenapa ya semua nabi-nabi di Timur Tengah? Pertanyaan ini akan dapat jawabannya ya selagi kita menuntut ilmu terus. Ya, pertama dari segi Al-Quran, dari segi pengetahuan kita tentang tauhid, tentang Allah. Ya, karena apa? Allah fa'alu lima yurid. Dalam surat apa? Buruj ya, ayat 16. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita nggak bisa mendikte Allah. Wah, Allah begini. Allah itu raja. Seorang harus menghadirkan. Oleh sebab itu dalam kitab Tauhid bab yang ke-66, ya, kalau kita tahu tentang Allah baru kita akan merasa nggak pantas pertanyaan seperti itu ditujukan kepada Allah. Sangat tidak pantas. Ya, orang yang bertanya, kalau Ustaz bertanya untuk memancing ya, untuk menjawab, bukan bertanya untuk orang-orang awam ya, nanya mendikte ya. Kenapa sih Al-Quran nggak bahasa Cina? Kan jadi orang Cina paham mudah. Ini keinginan yang apa? Yang ada pada manusia, ingin yang mudah, ya gitu. Kalau ada sudah belajar kitab Tauhid, ya nanti di kitab bab 66 terakhir itu dijelaskan. Syekh Abdul Wahab ya menjelaskan rinci tentang siapa yang kita sembah ini, ma'rifatullah. Ya, kalau dari Rasulullah SAW, ma'rifatullah wa ma'rifatul Nabi ya, atau ma'rifatul din Islam atau ma'rifatul Nabi, tiga ini yang kita pelajari. Kalau di kitab Tauhid itu di bab terakhir ya tentang keagungan Allah. Yaitu dimulai dengan Syekh membawakan ya wa ma qadarullah haqqa qadri wal 'abdu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatu bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya ya, pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang kita sembah itu yang di tangannya dalam genggamannya itu langit nanti di hari kiamat digulung ya dengan tangan kanannya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mempunyai sifat, mempunyai tangan. Nggak usah ditakwil. Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh ya. Kalau Asy'ari ya,
itu biasa menawil di genggamannya, di kekuasaannya. Ya, ini tidak benar. Ini menyimpang. Salah satu ulama yang dari Asy'ariyah ya merujuk ke Salafi, ya saya sudah lihat beberapa kali videonya, Syekh Su'aib Al-Na'ud yang mentahkrij Musnad Imam Ahmad yang ada di maktabah ini. Silakan lihat yang dari 52 jilid. Beliau Asy'ariyah ya atau Maturidiyah itu sama, kebanyakan di Indonesia seperti itu. Tapi di akhir hayatnya beliau mentahqiq satu kitab, yang saya lupa nama kitabnya. Dia sebutkan, maka waktu ditanya apa manhaj kamu ya Syekh, ada salafi. Beliau ini sering berdebat dulunya dengan Syekh Albani. Kalau kita, alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salafus saleh mengakui ayat-ayat seperti ini. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati, ya begitu. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ya, Allah punya tangan. Gak usah dibayangkan. Hadirkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ya, nggak usah dibayangin. Apapun bayangan kita tentang Allah bukanlah Allah, karena Allah belum pernah dilihat di muka bumi ini. Musa alaihissalam tidak bisa melihat, tidak sanggup. Rasulullah SAW sudah naik, ya, berhadapan dengan Allah. Ya, beliau SAW hanya melihat cahaya. Ya, di akhir nanti orang-orang ahlul jannah insyaallah kita di dalamnya, setelah nikmat, setelah akal kita terkuras, keinginan hasrat kita sudah habis, ya sudah apa yang kita mau dapat, Allah tambahkan, ya nikmat yang paling nikmat adalah melihat wajahnya, ya itu surprise, istilahnya kejutan. Sampai mereka bertanya, dan ini dikabarkan, ya, kami sudah dapat apa lagi nikmat? Ya Allah menyingkap, ya hijabnya, maka semua melihat Allah, orang-orang beriman. Dan dikabarkan dalam hadis, kamu nanti melihat Allah Rabbmu, makna hadis semuanya ini, sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Apakah terhalang? Tidak. Bukan artinya kayak bulan. Allah seperti rembulan, bukan. Laisa kamitslihi syai'un. Kifayah dan cara melihat kita itu enggak terhalang melihat Allah. Ya. Begitu. Inilah jika orang telah mengetahui tauhidullah, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini dia sudah bisa jawab sendiri. Ya. Gitu. Nah, di dalam pelajaran ini ya hikmah diutus Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, ya. Satu, hikmah pertama menjaga kemurnian risalah Islam dan ketunggalan sumbernya. Maka menjaga kemurnian Islam dan ketunggalan sumbernya. Ya di sini bahas oleh Ustaz, ya, ulama, beliau menukil juga dari ulama-ulama yang kita sudah diterjemahkan dan lain-lain, bahwa Allah mengutus hambanya yang paling terakhir, yang paling mulia, manusia yang paripurna dari segi akhlak, ya adab dan lain-lain, di negeri yang tidak dijamah oleh bangsa-bangsa Persia, Adidaya, ya, Romawi dan lain-lain. Aman.
Dan di dalam negara Jazirah Arab itu tidak ada agama yang satu. Itu adyan, agama yang syirik, tapi syirik juga pecah-pecah. Ya, itu mempermudah. Dan mereka tidak punya kekuatan militer yang satu. Setiap kabilah punya militer. Mereka sering berperang, sering sekali. Kenapa Romawi Persia tidak datang ke Jazirah Arab, Mekah? Karena tidak ada apa-apa, cuma batu, paling alat-alat industri. Karena mereka sering perang, hobi, persenjataan seperti panah, tombak, dan lain-lain. Ya, sampai itu industri kecil-kecilan mereka. Jadi mereka memang tidak teratur. Setiap kabilah punya pemimpin, ya, punya berhala, bahkan ya, kalau kesyirikannya begitu. Ya. Dan juga Allah memurnikan ajaran Islam dari seorang buta huruf. Kalau Nabi itu pandai baca seperti kamu ini, bisa bahasa Arab, Inggris, Jerman, dan dia baca terus, ya tentu jadi Nabi. Orang akan menuduh ini dia peniru ini. Dia baca Injil, dia taruh di Quran, dia baca Taurat, dia taruh di Quran, dia baca filsafat Aristo, dia taruh di Quran, dia baca Plato, ini semua Yunani ya, dia taruh di Quran itu. Sehingga Ustaz di sini jelaskan, nah bisa dibayangkan jika risalah nubuat turun di tempat yang sudah sejak lama dipengaruhi oleh hukum, undang-undang, filsafat, sejarah atau budaya tertentu, dan juga dibawakan oleh Nabi yang rajin membaca buku dan menulis tentang segala hal, bukankah Islam akan semakin dituduh sebagai ajaran imitasi? Jadi Islam dianggap ajaran imitasi, ikut-ikut, ngopi, kopi paste dari Yahudi, Nasrani, begitu. Nah itu tertolak semua dengan diturunkannya Al-Quran pada seorang yang buta huruf. Dan bahkan menjadi sejarah yang penting. Coba ayat pertamanya surat Al-A'la ya. Iqra. Apakah Allah tidak tahu Rasulullah nggak bisa baca? Allah tahu nggak? Tahu kan? Tahu kan? Kok ayatnya Iqra? Baca, bacalah. Nah itu hikmah. Sampai 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari. Rasulullah bohong. Dan hadis mencatat, ayat mencatat. Kamu hafal ayat itu. Itu kemuliaan mukjizat Nabi. Tidak bisa baca tapi disuruh baca. Artinya Al-Quran ini bukan punya Nabi, bukan karangan Nabi, bukan susunan kata-kata Nabi. Ini kalamullah langsung dari langit ketujuh, dari arsy-Nya Allah, dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jika kita paham ini, kita nggak akan bertanya kenapa ya Allah ngirim Nabi. Kita dapat hikmah itu. Kita jawab sendiri dari ilmu. Nggak gelagapan kalau ada yang nanya, atau anak kita suatu saat nanya, kenapa sih ya kok Islam di Arab kan jadi susah, aku harus belajar bahasa Arab dulu. Dan dalam segi keadaan, Rasulullah benar-benar murni dari Allah. Di zaman beliau hidup ada kebiasaan, bahkan Rasulullah kenal kebiasaan itu, yaitu at-tabanni, alif lam ta ba ya, nun bertasdid, at-tabanni, ta'nya bertasdid, at-tabanni. Di mana kebiasaan orang dulu
Ini saya ulang-ulang di beberapa kajian biar penting. Orang dulu kalau punya anak angkat dinasabkan ke dirinya. Ya, misalkan A angkat anak adopsi B, lalu A punya anak B, ini anak angkat bukan anak biologis, bukan hasil perkawinan, ya, maka B bin A. Sehingga pada saat itu Zaid bin Harithah dulu kalau dipanggil Zaid bin Muhammad, Rasulullah senang, semua orang senang, biasa itu pada zaman itu. Tapi Allah menegur, ya, Allah menegur, Allah tidak izinkan itu, yaitu at-tabani. Dan ini sungguh mengagumkan teguran Allah, ya, bahwa tidak boleh orang ambil anak tiri, ya, anak tiri, paham ya? Kita nikah dengan janda yang sudah punya anak itu anak tiri. Ya. Kalau sudah dukhul, sudah berhubungan jima dengan ibunya, ini jadi haram. Ya, begitu. Anaknya jadi haram. Kalau belum, boleh. Ya, misalkan baru nikah, belum jima, belum berhubungan badan, kita cerai. Kalau cocok, terus kita mau anaknya, boleh. Syaratnya boleh bergaul. Nah, anak tiri kita nggak boleh pakai nasab ke kita. Itu dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 4 dan 5. Ya. Coba, ada Quran di sini? Ada hafal? Coba antum baca. Siapa antum? Ibrahim. Umar. Ya Allah, baca yang keras. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Keras. Ada yang bisa baca artinya? Ikhlas? Coba baca. Allah tidak menjadikan manis seorang buah hati dalam rumahnya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrinya yang kamu zina itu sebagai ibunya, dan Dia tidak menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandung sendiri. Dan jika itu hanya berkata di mulutmu saja, lalu mengatakan masih benar dan dia merupakan jalan yang benar. Panggillah mereka anak angkat itu dengan nama Bapa mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengakui Bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maulah-maulahmu. Dan tidak ada rasa atasmu jika kamu khilaf dengan itu. Tetapi yang ada dari kamu apa yang disembahkan oleh hatimu, Allah mengampuni hatimu. Iya. Jadi di ayat itu secara ringkas, ya, kamu baca sendiri nanti baca tadabburnya, ya, bahwa kita tidak diizinkan. Satu itu masalah jihad. Jihad adalah seseorang suami memanggil istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, itu tidak boleh. Yang menyamakan istri kita seperti ibu kita, ini jihad namanya, ya. Maka itu bisa jatuh talak, nggak boleh. Atau seorang, ini ada perdebatan antara kalau bagaimana seorang suami memanggil istrinya umi, ibuku, ya ini ada mengharamkan, tidak boleh, nanti kena seperti zihar. Dia bukan ibumu, tapi membiasakan untuk anak, misalkan biasanya jangan terus manggil umi. Yang ini kebiasaan di Indonesia, di Arab nggak ada itu. Kalau dia mau manggil Bilal,
Misalkan anaknya Bilal, istri dipanggil ya Ummu Bilal, begitu. Ummu Bilal, ya sekali-sekali panggil sekali-sekali nama aslinya Maryam sini, itu istri kita. Ibunya Maryam sini, Bunda Maryam sini. Misalkan Maryam punya anak Aisyah, Bunda Aisyah sini, maksudnya Maryam. Kunyahnya panggil boleh. Tapi umi takutnya ke bawah bab jihad, ya istri punggungmu seperti punggung ibuku, itu tidak boleh. Itu satu hukum di situ. Kedua, tidak boleh seseorang menasabkan anak angkatnya, anak tirinya menjadi ke dia. Tidak boleh. Dan ini banyak di Indonesia ini. Di luar negeri juga. Gak punya anak, suami istri, lalu ngambil anak, langsung dinasabkan ke kita. Setelah itu warisan juga. Ini ada, ya. Makanya nggak boleh. Itu yang dicegah oleh Rasul, oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad asli membawa ajaran Islam pada dirinya langsung SAW. Beliau menamakan Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah ayat itu turun dirubah, nggak boleh. Zaid bin Harithah kembali ke bapaknya. Bahkan bukan itu saja, Zaid nikah dengan Zainab, ya radhiyallahu bin Jahsy. Setelah pernikahannya, kisahnya singkat begini. Rasulullah datang ke Zainab. Zainab senang berbunga-bunga. Terus datang, ya ditanya Zainab, aku ingin nikahkan engkau dengan anak angkatku Zaid. Zainab sudah senang berbunga-bunga, dipikir mau dilamar oleh Rasulullah. Makanya itu anaknya Zaid. Akhirnya, apakah ini perintah ya Rasulullah? Iya. Ya, Zainab taat, nikah. Di perjalanan karena mungkin ya ada hal-hal lain, lalu pisah, cerai. Setelah cerai, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Coba ya, siapa Zainab? Setelah cerai berarti apa? Mantan istrinya siapa? Zaid, ya kan? Zaid kan anak angkat, nikah dengan Zainab, terus cerai. Jadi dia mantan istrinya Zaid kan. Lalu Allah diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan Zaid, menikahkan Zainab. Ini kan dalam waktu yang enggak begitu lama, bentrokan dengan kepercayaan jahiliyah pada saat itu, kepercayaan masyarakat. Ya, satu, Allah menegur, jangan namakan Zaid bin Muhammad, ya ayat tadi itu. Kedua, ya, bahkan disebut ada itu ayatnya, saya lupa ya. Setelah Zaid selesai maka Allah menikahkan. Itu Allah yang menikahkan. Lalu Rasul menikah di provokasi orang-orang jahiliyah. Lihat tuh, Muhammad nikahin anaknya sendiri, istri anaknya, bekas istri anaknya. Lalu diputus bahwa ini dalam Islam boleh. Jadi benar-benar ajaran Islam original, asli dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan. Apakah sekarang kita boleh, misalkan kita mengadopsi anak, ya kita tetap anak ini adopsi, misal kita ambil Fulan bin, tetapi kita jaga binnya, ya Fulan bin Fulan. Terus dia nikah, setelah nikah mungkin cerai. Terus bolehkah kita menikahkan? Boleh, dengan mantan anak angkat kita. Kalau anak sendiri tidak boleh. Boleh nggak? Kalau anak sendiri itu kan kita jadi mantu, mertua selamanya. Walaupun anak ini sudah cerai, naudzubillah, misalkan saya seorang A punya anak B nikah dengan C, atau cerai dengan C, ya B cerai dengan C, ya cerai nih.
terus kita dengan C gimana? Tetap mertua, dia boleh cium tangan, tapi nggak boleh nikah. Ya kalau ibu mertua boleh buka jilbab. Kalau C-nya ini laki, anak kita perempuan, nikah dengan C ini laki. Ibu mertua tetap boleh ngobrol ya dengan adab-adab tertentu, boleh buka jilbab, boleh cium tangan, karena dia tidak boleh dinikahi. Dia bekas anak istri anak kita. Itu hukum. Ya begitu anak-anakku sekalian, Islam benar-benar original dari Allah, bukan nyiplak, bukan nira. Ya, inilah kenapa Allah menurunkan Al-Quran, mukjizat terakhirnya, kitab terakhirnya di negeri yang tidak ada apa-apa kecuali batu dan kejahilian. Ya, banyak sekali hikmahnya. Kisah yang saya sebutkan itu At-Tabarani di halaman 212. Silakan dibaca sendiri. Hikmah kedua, bangsa Arab tidak berada di atas agama ya, akidah yang satu. Salah satu hikmah kenapa Allah mengutus utusannya di Jazirah Arab itu terpecah-pecah, tidak ada agama satu. Misalkan di Amerika Kristen, Australia mayoritas Kristen, ya itu akan susah karena mereka akan kuat mempertahankan agamanya yang satu. Kalau keadaan orang Arab berpecah belah, ada menyembah patung juga rubah lain, Taif punya, setiap kabilah punya berhala, sudah menyembah patungnya juga beda-beda. Ada Hubal di Taif lain, ya, Lata, Uzza dan lain-lain. Ada menyembah malaikat, ada menyembah pohon dan seterusnya. Ya, begitu. Syirik tapi berpecah belah. Hikmah ketiga, menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Nah, ini penting. Ya, semua penting. Menyadarkan umat bahwa kejayaan hanya dapat diraih dengan Islam yang murni. Ya, kita bahas sampai bab ini ya di halaman 216. Dimulai dari halaman 215. Karena apa? Allah ingin menunjukkan kekuatannya, ya, bahwa dari bangsa yang berpecah belah itu, yang gak pernah satu komando, ya, Allah akan tunjukkan dengan wahyu Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah. Kemudian Allah wahyukan kepada hambanya Muhammad SAW bisa menguasai hampir seluruh dunia. Bukan kalau Islam turun di Roma biasa punya kerajaan yang begitu banyak, ya sedikit nih. Kita sudah sebut kekuasaan Roma. Sampai 34 negara dia jajah. Persia sampai 24 negara lebih. Hampir negara Islam, Eropa, Asia, Afrika, ya begitu dikuasai itu. Nggak heran kalau bisa menaklukkan negara-negara lain setelah itu. Atau Islam, Nabi Muhammad lahir di Persia yang punya tentara yang begitu banyak. Jam komplit, infanteri, kavaleri, ya, kavaleri itu alat-alat berat dulu, gajah, ya, lempar batu, lempar api, infanteri, tentara bertombaknya, yang bertameng pedang komplit, nggak heran. Tapi Allah utus Nabi Muhammad SAW di negeri yang nggak ada tentara, mungkin batalion itu ribuan anak buahnya itu nggak ada. Mereka suku-suku perang, nggak ada satu komando begitu. Ya, ini keindahan Islam. Tetapi setelah itu, ya coba lihat di sini, saya baca sedikit dari 215-nya, ya. Setelah beberapa orang yang jahiliyah masuk Islam, saat diantaranya di sini diceritakan Khalid.
Ketika Khalid bin Al-Walid memerangi Rasulullah SAW, perang Uhud, ia dan 3.000 bala tentaranya sama sekali tidak berkutik di hadapan 50 pemanah Islam. Ya, Khalid hampir kalah tentaranya. Ya, gitu. Perang Uhud. Tapi dia ada ketidaktaatan di kalangan pemanah sehingga bisa dipukul balik oleh Khalid bin Walid. Manuver, dia berputar gitu. Itu karena kelengahan umat Islam sendiri. Di sini Ustaz juga menulis bagaimana Anda menjelaskan kemenangan telak 32.000 pasukan Muslim atas 1/4 juta pasukan Persia di Qadisiyah. Perang-perang ini akan dibicarakan nanti di kitab selanjutnya ya tadi, dan kita akan kepanjangan kalau kita bahas setiap perang di sini. Ya, kalau ada sabar akan jumpa nanti. Perang Qadisiyah dengan Persia 32.000 melawan 250.000 orang tentara adidaya kayak Rusia sekarang. Ya, Persia itu kayak Rusia sekarang kekuatannya. Amerika kayak Romawi. Ya, 32.000 pasukan melawan Persia di Qadisiyah. Bagaimana logika bisa menjelaskan takluknya 200.000 legiun Romawi di hadapan 39.000 tentara Islam 39.000 ya, Romawi 200.000. Nah, ini di Yarmouk tentara Islam 39.000, tentara Romawi 209.000. Bagaimana bisa 12.000 pasukan Muslim merangsek masuk ke Andalusia, Spanyol, ya, serta menghabisi 100.000? Ya, padahal orang-orang yang di padang pasir, tentaranya sederhana, alat-alatnya sederhana, pengalamannya juga sederhana. Mereka perang suku aja, begitu. Ya. Sampailah jawabannya ya di ayat surat Al-Anfal ya, di halaman 216 ya. Nah, ini ayat yang mengagumkan ya. Al-Ustaz Al-Fadil Firanda menulis yang mungkin menukil dari beberapa kitab yang kita baca di sini. Jadi pentingnya memahami ayat ini bil makna dan tafsir. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falan taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita in ramaita walakinallaha rama. Wa liyubliyal mu'minin minhu bala'an hasana innallaha sami'un 'alim." Ya. Di sini dijelaskan yang artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 17. Jadi ini semua Allah. Bukan karena kehebatan strategi Nabi, bukan karena kehebatan strategi taktik perang Khalid bin Walid dan lain-lain. Tidak. Ya, Allah langsung. Tapi jangan disalahpahami. Berfaham wahdatul wujud. Ada kaum tarekat wahdatul wujud dari ayat sebelumnya. Lihat ya, mereka tidak melempar kecuali Allah di dalam dirinya bersatu. Ini akidah ya, hati-hati ada.
Jika baca ayat-ayat seperti ini, hadirkan akidah yang benar. Allah, akidah yang benar, alal arsy istawa, zatnya tidak menyentuh arsy, tidak bergabung dengan makhluknya. Arsy walaupun besar itu makhluknya. Terus harus dipahami. Makanya kadang-kadang kita belajar sejarah, tapi sejarah itu membawa kita kepada tauhid, ya, bahkan lebih mengena, ya begitu. Karena tauhid adalah ada di mana-mana, di pelajaran apa saja, di perceraian, ya, di pernikahan, di seluruh kehidupan kita. 13 tahun sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah mengajarkan tauhid. Bahkan ulama-ulama kita sekarang jangan sekali-kali. Terakhir saya dengar dari Syekh, lupa, Syekh Sindi atau lupa. Ada sama kan? Jangan merasa bosan belajar tauhid. Rasulullah 13 tahun, itu Rasul. Muridnya siapa? Sahabat. Nah kita baru 2 tahun belajar tauhid sudah bosan. Bentar-bentar tauhid, bentar-bentar tauhid. Tauhid ada di setiap pelajaran kita. Ya. Ini kalau orang tidak paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh, tuh lihat tuh. Ya. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Allah yang bunuh, Allah yang melempar. Astagfirullah. Jadi pelajaran wahdatul wujud. Sebab itu hendaklah belajar tauhid yang benar. Ya. Di sini Ustaz Iranda dalam salah kitab tauhid saya ambil, ya. Ada beberapa hadis yang dikutip, banyak yang mengutipnya, walaupun hadis ini secara sanad dibahas, ya. Allah Rabbul Alamin zatnya itu di atas arsy. Ya, dalam satu hadis dijelaskan bahwa jarak antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara langit yang satu dengan yang lain adalah, ya, jarak antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara langit yang satu dengan yang lain adalah perjalanan 500 tahun. Begitu. Sedangkan tebalnya setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Jadi digambarkan lingkaran pertama bumi, ya, dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun. 500 tahun apa? Perjalanan. Nggak dijelaskan di sini. Tapi kalau udah bicara tinggi, biasanya saintis perjalanan cahaya. Nggak mungkin burung berjalan 500 tahun. Kalau sekarang terserah perjalanan apa. Kalau dulu Fulan safar ke Syam, perjalanan 2 bulan itu dengan onta kuda. Kalau sekarang ada perjalanan itu speed of light atau perjalanan suara. Suara itu mic tuh pesawat. Kamu dengar kan pesawat tempur itu namanya mic. Kalau kita lihat mata kita nih, ini mic nih, ini batasan pandangan, ini mic nih, dia begini. Ini mic-nya nih lewat nih, ini pesawatnya lewat ini. Baru kita dengar suaranya. Gitu ya. Jadi bendanya dulu lewat. Itu kecepatan suara. Ya, kecepatannya lebih tinggi dari suara. Bendanya udah lewat, suaranya baru datang. Tapi kecepatan cahaya yang saintis pakai ini sekarang 36.000
Coba Google kecepatan cahaya sebentar ya. Itu pelajaran saya sudah lupa. Ya, itu sering kita ngitung pakai itu kecepatan cahaya 36.000 km per detik kalau nggak salah. 36.000 km. Jadi di sini Allah menyatakan antara bumi dan langit pertama ya 299 meter per detik, yaitu 300 lah, 300 atau 300 juta meter per detik. Ya 299,792,458 meter per detik atau 300.000 km per detik. Itu cahaya begitu ya, satu detiknya udah menempuh 300.000 km. Jadi kalau ya ini bumi, ini langit pertama, ini bumi ya, ini langit pertama 500 perjalanan. Jadi kalian aja, kalau perjalanan itu cahaya 500 ya, 500 perjalanan ya, kalikan itu habis ya, 500 tahun, 500 tahun perjalanan. Terserah kalau mau pakai fisika perjalanan cahaya dari bumi untuk ke langit pertama itu 500 tahun ya, memerlukan 500 tahun perjalanan itu. Padahal cahaya kecepatannya 300.000 km per detik. Jadi jauh kan langit pertama itu ya, digambarkan di sini ya, bisa tampilkannya juga di situ ada ya, ini kayak gini nih. Ini di kitab Tauhid. Lingkaran pertama bumi, lingkaran kedua jarak antara lingkaran pertama yaitu bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Ya, jarak yang kedua 500 lagi. Jarak yang ketiga 500 terus ya begitu. Ya. Antara langit yang ketujuh dengan arsy ada samudra. Ya. Jadi jarak antara langit dan bumi itu adalah perjalanan 500 tahun, dan jarak antara langit yang satu dengan yang lainnya adalah perjalanan 500 tahun. Sedangkan lebihnya setiap langit yang adalah perjalanan mersal. Antara langit yang ketujuh dengan arsy ada samudra. Begitu. Samudranya itu luas. Ya. Dan semuanya itu setelah itu baru arsy-nya Allah. Begitu. Jadi jangan memahami ayat ini, wah Allah yang lempar, Allah yang tidak. Ya. Atas pertolongan Allah, bukannya Allah masuk ke tubuhnya Muhammad, zatnya tidak. Atas pertolongan Allah, atas kekuatan Allah, izin Allah. Ya. Dan tafsir di ayat ini banyak, silakan buka nanti. Yaitu di kita baca sedikit tafsirnya biar ada paham. Ya. Bahwa di situ ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah melempar. Hadisnya banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih, ya, ada dari Bukhari. Ya. Sa'di mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada Ali radhiyallahu anhu pada hari perang Badar, berikanlah kepadaku segenggam pasir. Lalu Ali memberikan segenggam pasir kepadanya. Kemudian Nabi SAW melemparkan pasir itu ke arah wajah kaum musyrik. Maka tidak ada seorang musyrik pun melainkan matanya kemasukan pasir itu. Kemudian pasukan kaum mukmin datang mengiringnya dan membunuh serta menahan mereka. Ini tafsir-tafsir. Ya. Boleh baca tafsir Ibnu Katsir dulu, setelah itu kalau mau komplit hadis-hadisnya baca Mausu'ah Tafsir bil Ma'thur, ya, susul 40 jilid itu. Sudah ada di buku di PDF kita.
Nah, ini banyak hadis-hadis seperti itu banyak saya sudah kumpulkan, dan Ibnu Katsir cukup banyak mengumpulkan hadis-hadis itu. Tapi di tafsir kalau mau banyak ya baca di Mausu'ah Tafsir Al-Ma'thur, ya, Ma'had Asy-Syatili. Yang baru ini tafsir modern, tapi mengumpulkan seluruh periwayatan. Jarang ada kaul yang tanpa kesalahan, itu hadis semua. Hadis asal kaul ulama paling tidak. Ya. Di antaranya hadis yang disahihkan dari kumpulan hadis Ibnu Katsir, ya, yang Ibnu Katsir sudah mensahihkan, mengutip, dinilai lagi, ya. Di antara dari Hakim bin Hizam, dia berkata, ya, an Hakim bin Hizam qala, ya, lama kana yaumul badr sami'na sautan waqa'a minas samai ila al-ard ka'annahu sautu hasatin waqa'at fi tasdin wa rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitilkal hasayat wa qala syahid wujuh, ya, begitu. Dari Hakim bin Hizam yang berkata, ketika perang Badar kami mendengar sebuah suara yang turun dari langit ke bumi, seakan-akan seperti suara kerikil yang jatuh ke dalam jannah. Lalu Rasulullah SAW melemparkan kerikil-kerikil itu dan beliau bersabda, binasalah wajah-wajah itu, ya, begitu. Dan seterusnya. Ada beberapa hadis yang saya pilih, ya, seperti itu maknanya, ya. Jadi ini mukjizat pertolongan Allah, ya. Kita lanjut baca, selesaikan bab ini. Jika saja risalah turun di tempat yang sebelumnya memiliki sejarah kemiliteran yang adidaya dan terstruktur, orang-orang bisa jadi akan menganggap bahasanya kemenangan demi kemenangan biasa saja, ya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Apa yang menakjubkan jika seandainya negara sekuat Persia Romawi berhasil menaklukkan beberapa wilayah di dunia? Tidak ada. Dari fakta ini kita dapat menyimpulkan sebuah kaidah penting, bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman meskipun jumlah persenjataan mereka sedikit, untuk mengalahkan kemusyrikan meskipun dia didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Ini bukan berarti kita menyuruh agar kaum muslimin mempersedikit, mengurangi atau tidak perhatian dengan jumlah dan kekuatan mereka, atau melemahkan semangat juang mereka. Akan tapi poinnya adalah hendaknya mereka senantiasa menyiapkan kekuatan mereka semaksimal mungkin, dan jangan sampai mereka gentar melihat besarnya jumlah dan kekuatan para kaum kafir, ya, banyaknya jumlah dan kekuatan golongan yang ingkar, ya, sudah merupakan sunatullah yang berlaku sejak dahulu kala untuk menguji keimanan mereka yang beriman. Ya, Allah Jalaluhu berfirman, kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ya, ini. Jadi negara atau suku yang terpecah belah bisa mengalahkan. Ya, Heraklius itu sampai heran dengar berita kaum muslim sudah menaklukkan ini, kan. Dulu kekuasaan Romawi itu diambil sedikit-sedikit, ya, aslim taslam, nggak mau perang, kalah, terus mendekat kekuasaan Romawi. Persia juga gitu tadi yang kita sudah sebutkan. Mereka bingung, ya, siapa ini? Tapi sebenarnya Heraklius itu tahu ini nabi yang ditolong langsung oleh Allah, ya. Dia mengingkari kebenaran nabi. Ini kebodohan si Heraklius. Heraklius itu orang pintar. Rasulullah Utsaimin bilang dalam tafsir Sarah Bukhari, jelaskan, ya, secara makna
Heraklius itu orang jenius, pintar, tapi tidak jujur dengan kebenaran. Dia hampir masuk Islam, melihat ya diutusnya Nabi terakhir, ya. Dan ayat terakhir ayat Al-Baqarah di mana Allah menunjukkan ya bahwa tidak selalu yang banyak itu menang, ya. Yang memenangkan umat Islam yang dulu sampai nanti itu Allah. Coba bayangkan Indonesia merdeka, padahal habis melawan Belanda, Jepang, Belanda sekutu. Tentara terakhir itu sekutu, bukan Belanda saja. Belanda ngebonceng sekutu, Inggris ngebonceng Belanda untuk menjajah kita lagi. Sekutu baru menang perang dunia kedua, ngebom Jepang. Kalau Indonesia dibom itu yang ditakutkan waktu mau proklamasi, takutnya dibom. Tapi sudah ulama merdeka atau mati, Allah tolong. Ya, mereka takut menggunakan bom atom. Bom atom itu peperangan dan uji coba dahsyatnya bom nuklir. Dan sekarang Amerika, Rusia punya jutaan kali kekuatan dari bom Hiroshima, Nagasaki. Ya, ini yang kita hadapi. Tapi itu tidak takut. Yang boleh jadi itu bom nyasar nantinya. Ya, itu kan perhitungan manusia. Mereka punya bom, mereka juga takut menggunakannya. Ya, begitu. Ini cerita tentang Talut ayat ini, ya. Lalu potongan ayatnya seperti itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Bismillah. Itu dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Ya, gitu. Yang penting kita sabar. Ya. Tetap mempunyai kekuatan. Jangan lemah jadi orang Islam. Ya, kalau bisa belajar bela diri silahkan. Ya, jangan mengganggu tolong ini, jangan bertumpu dengan kekuatan kita. Self defense, kita lakukan boleh. Ya, fa'idul mastata'tum min quwwah. Kuat itu dalam ilmu persenjataan, semua kekuatan berasal dari ramyu. Ya, dari lemparan. Ya, Daud menempar ke Jalut, ya kan, yang tentara besar itu dengan lemparan batu atau tepel. Batu ini lemparan, ini prinsip senjata kuno sampai nuklir semua berasal dari lemparan. Batu lemparan, tepel lemparan, panah lemparan, tombak lemparan, ayunan tuh rantai lemparan, semua itu. Ya, dari lemparan, dari Al-Quran itu. Ya, ada ulama menjelaskan itu. Senapan, pistol itu lemparan. Ya, kalibernya pelurunya kedorong dengan ledakan. Black powder itu namanya. Terus mendorong, nanti dia meledak. Timah panas tuh keluar. Itu lemparan. Ya. Meriam lemparan, api mendorong bulatan, ya itu lemparan semua. Nuklir juga lemparan. Nuklir kalau duduk di situ aja bahayanya untuk lingkungan saja. Tapi setelah dibawa oleh roket yang dari lemparan api, itu semua berdasarkan itu. Ada ulama menjelaskan itu. Ya. Jadi mungkin kita sedikit umat Islam sementara ini, tapi bersabar dalam menjalankan, belajar tauhid, ya, bahwa kemenangan itu dari Allah dan jangan takut. Ya, ulama-ulama menyusun tentang memotivasi kita, ya, bahwasanya nanti Islam, ya, kejayaan hanya milik Islam, ya, menuju daulah Islamiyah. Syekh Albani punya artikel sudah diterjemahkan, ya.
Pertanyaan, Syekh Muhammad Rasul Al-Albani tanya, Fadilatul Syekh Al-Albani, Anda mengetahui bahwa para pemuda Islam di sini yang di banyak tempat sedang sibuk meniti jalan kembali menuju terwujudnya keadaan yang Islami. Padahal di sana banyak rintangan yang menghadang jalan kembali yang hak atau langkah-langkah yang benar yang diciptakan oleh pemerintah, sistem-sistem yang zalim atau akibat dari kesalahan-kesalahan para pemuda Islam sendiri, seperti berlebihan dalam beragama atau meremehkannya. Maka menurut pendapat Syekh, apa langkah-langkah yang benar yang Anda nasihatkan pada kaum muslimin untuk melaksanakan dalam mencapai terwujudnya apa yang mereka kehendaki? Ini panjang, ya. Dengan taufik Allah, aku katakan bahwa sungguhnya keadaan kaum muslimin dewasa ini sedang dikelilingi oleh negara-negara kafir yang kuat materinya. Mereka kaum muslimin diuji dengan berkuasanya pemerintah-pemerintah yang kebanyakan tidak berhukum pada apa yang Allah turunkan, hanya pada sebagian sisi tertentu, tanpa sebagian yang lainnya, yang tidak membantu kaum muslimin untuk melakukan tindakan secara kelompok atau secara politik. Hendaknya mereka mampu melaksanakannya. Maka sesungguhnya aku melihat bahwa pekerjaan yang semestinya dilaksanakan oleh jamaah-jamaah Islamiyah hendaklah dipusatkan terbatas pada 2 poin yang mendesak. Aku tidak percaya bahwa di sana selain 2 poin tadi ada metode untuk selamat dari kelemahan, kerendahan, dan kehinaan yang dialami kaum muslimin. Aku katakan hal ini khususnya kepada kaum muslimin yang teguh dengan dipelopori para pemuda yang sadar dan memahami. Pertama, kasus tragis menimpa kaum muslimin dan berdoa sangat menaruh perhatian untuk melakukan upaya sungguh-sungguh dalam mencari alternatif pemecahan dari kasus tragis tersebut. Ini jawaban panjang sekali. Intinya yaitu hendaklah kita ini melakukan 2 yang aku maksudkan dengan tasfiyah, yakni tasfiyah, ya, Syekh Albani untuk ada kembalinya kekuatan Islam itu harus tasfiyah, pemurnian kembali ajaran-ajaran Islam, dan tarbiyah, pembinaan seperti ini. Jadi orang jangan diajarin khurafat, Roma itu tidaklah engkau melempar kecuali Allah melempar, merasa dirinya Allah ada di dalam hatinya. Ini sudah salah, ini sudah nggak murni ajarannya, ya. Pakai jimat, belum jihad, mau jihad pakai jimat, ini sudah salah. Kalau menang dulu itu pertolongan Allah saja, maka itu tidak tasfiyah. Jadi antum kita ini generasi anak-anak sekalian belajar akidah yang benar, itu tasfiyah, pemurnian. Setelah itu tarbiyah, belajar dengan peran pembinaan. Yang aku maksudkan dengan tasfiyah adalah mempersembahkan Islam kepada generasi muda secara murni, bersih dari segenap kotoran keyakinan penyimpangan, khurafat, bid'ah, sesatan yang nyusup masuk ke dalamnya, ke dalam Islam di sepanjang abad-abad ini. Di antaranya adalah hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan terkadang maudhu, palsu. Semangat memperjuangkan Islam pakainya hadis maudhu, hadis palsu, hadis dhaif jiddan. Ini ulama berpikir ini menyeluruh, nggak boleh berbohong atasnya. Tasfiyah ini haruslah direalisasikan, karena tanpa tasfiyah tidak akan ada jalan lain selama-lamanya untuk mewujudkan cita-cita kaum muslimin yang dimaksud. Begitu, itu obat. Tarbiyah yang pendidikan yang benar, ya. Ya, kita sedang diuji di mana beberapa masyarakat Islam, ya, demonstrasi dan semoga Allah beri hidayah pada mereka, dan semoga pemimpin tidak memicu, ya, rakyatnya untuk berbuat anarkis seperti itu. Ya, kita mendoakan pemimpin dan mendoakan rakyat yang awam. Kasihan mereka niatnya baik tapi tanpa ilmu, ya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan mengampuni kita. Begitu. Ada pertanyaan? Sudah cukup, ya? Ya, kita sudah 1 jam berjalan. Semoga Allah memberi manfaat, ya.
pelajaran ini dan antum bersabar. Tarbiyah itu proses panjang. Dari kecil belajar tauhid, jangan meremehkan tauhid. Ya, jangan meremehkan tauhid. Mereka punya nuklir, mereka tidak kenal tauhid, jadi mengandalkan nuklir. Nuklir tidak berjalan sendiri. Nuklir tergantung presidennya mau pencet nggak tombolnya. Kalau presiden yang kacau dia pencet sembarangan ngebom dirinya sendiri, menuklir dirinya sendiri. Ada istilah militer man behind the gun. Man behind the gun. Terus senjatanya canggih, tapi orang takut, penakut, ya nggak bisa nembak dengan benar. Ya, tapi kita punya tauhid. Ini modal yang Rasulullah tanamkan 13 tahun sebelum menghadapi Persia Romawi. Dan didikan Rasulullah tarbiyah, tasfiyah tadi. Ini didikan tarbiyah ini. Tarbiyah tauhid 13 tahun, akidah yang sahih. Jadi seorang itu kenal Allah. Dia nggak takut. Kekuasaan Allah ya sangat. Allah Maha Besar. Gambarkan langit dan bumi ya bagaikan sebutir gandum di tangan di antara kamu sekalian. Ya dikutip kemarin di daurah Ibn Hajar, ulamanya menjelaskan itu. Ada hadis tadi yang tadi di hadis Syekh Abdul Wahab membawakan di kitabnya di bab 66 yang dijawab hadisnya. Jadi alam semesta ini digenggamannya Allah kita tahu. Kalau kita dekat dengan Allah, ya Allah akan menolong. Begitu anak-anak sekalian semangat terus belajar akidah, belajar tauhid, akhlak, ibadah dan prosesnya dengan tarbiyah. Bukan di jalanan belajar duduk, mendengarkan masaih dan lain-lain. Demikian wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak jelas dan mungkin salah saya rujuk pada kebenaran. Akan saja ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu belum pernah dapat kan?